Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan kembali akan mengangkat topik mengenai kebiasaan-kebiasaan buruk, yakni bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan nas firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada renungan kita yang sebelumnya, kita membahas secara gamblang mengenai kemabukan di dalam konsep mengkonsumsi minuman keras. Dalam renungan firman Tuhan kali ini, kita masih membawa topik yang masih ada hubungannya dengan kemabukan juga. Tetapi kali ini jauh lebih berbahaya, yakni penyalahgunaan narkoba. Secara eksplisit, kitab suci kita memang tidak menulis larangan untuk mempergunakan narkoba, karena pada zaman dulu mungkin tidak ada jenis dan macam narkoba seperti di masa yang sekarang. Zat-zat adiktif yang memabukkan sekaligus menimbulkan keterikatan atau kecanduan yang daya rusaknya terhadap kesehatan itu sungguh sangat tinggi. Ia tidak hanya merusak kita secara fisik tetapi juga mental. Tidak sedikit para pengguna narkoba itu menunjukkan sikap dan kelakuan seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Kalau saya pribadi mengkategorikan dosa ini termasuk sebagai bagian daripada keinginan daging. Karena ketika seseorang mengkonsumsi atau mempergunakan drugs atau narkoba, ia akan merasakan sensasi nikmat di dalam tubuh, di dalam pikirannya. Dan keinginan untuk menikmati sensasi nikmat di dalam pikiran itulah yang saya bisa katakan orang ini diperhamba oleh keinginan dagingnya. Karena demi memuaskan keinginan itu, ia harus membayar mahal, membeli obat-obat terlarang yang jelas akan membahayakan tubuhnya, sistem saraf dan otaknya. Orang ketika sudah mengalami yang namanya ketagihan akan narkoba, ketika ia sudah sakau, dia harus wajib kembali mengkonsumsi obat itu. Kalau tidak, dia akan merasakan sakit di sekujur tubuhnya, karena sekali lagi narkoba ini sangat-sangat adiktif, sangat-sangat mengikat. Sama halnya juga dengan dosa perzinahan, sama dengan yang namanya dosa perjudian. Akan ada dorongan untuk kembali menikmati. Bahkan saya akan katakan pengguna narkoba ini adalah korban, dan korban ini akan berbuat apa saja untuk bisa mendapatkan kembali obat-obatan terlarang itu. Ia bisa sampai jual televisi, jual barang-barang berharga yang ada di rumahnya. Bahkan dalam keadaan gelap mata, ia bisa merampas harta kepunyaan keluarganya. Pokoknya demi bisa membeli kembali obat terlarang ini, demi memuaskan keterikatan dagingnya akan barang haram ini. Tetapi sekalipun banyak sudah orang-orang mensosialisasikan bahaya daripada penggunaan narkoba, kenapa masih saja ada anak-anak muda yang tetap jatuh pada lubang yang sama? Di dalam beberapa berita infotainment pun kita mendapati bahwa selebriti-selebriti pun bisa jatuh dalam penggunaan narkoba. Padahal orang tahu dampak buruk dari penyalahgunaan obat-obat terlarang ini, saudara. Tetapi sekali lagi, demi sensasi kenikmatan dan rasa penasaran, orang akan melakukan apa saja. Lebih-lebih ketika ia memiliki uang. Dan lucunya ya, modus operandi dari para pengedar narkoba itu cuma simple aja. Mereka biasanya akan menawarkan obat-obat terlarang itu di awal-awal gratis. Sampai akhirnya saudara kecanduan, menjadi pecandu-pecandu baru. Untuk snacks order, saudara mesti bayar. Dan seterusnya. Dan seterusnya, sampai saudara menjadi miskin, merana, dan menderita. Saya bisa menyimpulkan bahwa banyak kali anak muda jatuh dalam narkoba itu karena pergaulan. Sekali lagi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Biasanya, kebandelan anak muda itu naiknya pelan-pelan. Mulai dari ngerokok bareng, kemudian mabuk minum minuman keras bareng,
Akhirnya ada yang nawarin, gimana kalau kita coba narkoba. Mulai dari yang jenisnya ringan dan lambat laun, pelan-pelan naik sampai kepada narkoba jenis yang berbahaya. Jelas semua narkoba itu berbahaya ya. Tetapi ada narkoba yang cara kerjanya jauh lebih cepat dan jauh lebih menghancurkan. Di awal tahun 2000-an, saya pernah berteman dengan beberapa orang mantan pengguna narkoba yang puji Tuhannya mereka boleh bekerja sama dengan yayasan kami dalam pelayanan penginjilan, sehingga kalau ada jemaat pengguna narkoba atau ada anak-anaknya yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, mereka biasanya akan dibawa ke tempat kami untuk dibina. Jadi saya pernah ngelihat orang sakau itu seperti apa. Begitu menyedihkan, saudara, kalau saya melihat keadaannya. Mereka bisa jadi seperti orang kejang-kejang dan berteriak-teriak kesakitan. Sehingga wajar kalau ada cerita ketika seorang ibu melihat anaknya sedang sakau. Akhirnya ibu ini sendiri yang membeli narkoba supaya anaknya tidak kesakitan lagi. Teman-teman saya yang ex pengguna narkoba ini berkata bahwa sangat jarang ada orang yang betul-betul terlepas dari keterikatan terhadap narkoba, sekalipun pada akhirnya ia melayani. Dan memang terbukti, saudaraku, beberapa teman-teman saya yang tadinya jadi hamba Tuhan setelah mereka lepas dari penggunaan narkoba, ada lebih dari 50% itu kembali menggunakan narkoba. Dan ada satu teman saya yang sampai akhirnya jadi seperti orang gila. Karena sugesti atau hasrat untuk kembali mencicipi narkoba itu sangat kuat, saudaraku. Biasa kalau kita di dalam mengikuti Tuhan pasti ada yang namanya mengalami kekecewaan. Nah, bagi mereka pengguna narkoba, tempat untuk mereka lari atau melarikan diri dari kekecewaan itu ialah mereka akan teringat kembali kepada sensasi daripada narkotika. Kita harus akui ya, di dalam saat kita mengalami kekecewaan, duka, luka hati, orang akan lebih memilih jalan mudah, melarikan diri dari perasaan kecewa, sedih, terluka itu kepada kemabukan, baik itu minuman keras maupun penggunaan narkoba, ketimbang mereka dengan gentle, mereka dengan kuat berhadapan dengan masalah itu, dengan kekecewaan itu. Saya mau katakan, saudaraku, saat saudara merasa kecewa, sesungguhnya Tuhan juga merasakan kekecewaan itu di dalam hatimu. Jauh lebih baik kalau engkau mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan daripada saudara lari kepada narkoba, lari kepada minuman keras. Jadi saya mau mengingatkan saudara-saudaraku di dalam Tuhan, perhatikan pergaulanmu. Bila pergaulanmu mengarahkan engkau kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, khususnya kepada kemabukan, menikmati miras, dan penggunaan narkoba, lebih baik engkau mulai daripada sekarang menjauhi pergaulan yang seperti itu. Lebih baik saudara kehilangan teman daripada saudara kehilangan masa depan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau sudah berbicara, menegur dan mengingatkan kami, memberikan kami rambu berbahaya untuk mulai coba-coba terhadap yang namanya penyalahgunaan narkotika. Tuhan tolong kami, karena ada begitu banyak pergaulan buruk di luar sana. Ajar kami untuk bijak membedakan dan ajar kami untuk menjauhi kehidupan yang seperti itu. Karena semua itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya itu akan membawa hidup kami dalam kerusakan. Tuhan tolong juga kami yang sudah terlanjur terjerumus. Kami saat ini mau keluar tapi kami tidak mampu untuk keluar dari dunia gelap ini. Saudara-saudaraku, bila saudara adalah satu di antaranya, orang-orang yang sudah terlanjur tenggelam di dalam lumpur kehidupan dosa, mari saat ini saudara datang dengan kerendahan hati. Di hadapan Tuhan engkau mengaku dosa-dosa dan pelanggaranmu. Engkau mengaku engkau tidak mampu keluar. Dan memang tidak ada seorang pun yang mampu keluar kalau tanpa Tuhan yang menolong. Saya percaya Allah Roh Kudus akan menguatkan jiwa saudara, akan menguatkan hati saudara, akan mentahirkan hidup saudara, sehingga saudara akan bersih dari setiap racun-racun narkoba. Dan pikiran saudara juga akan dibersihkan. Saudara wajib untuk mengisi pikiran saudara dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan meninggalkan cara hidup saudara yang lama. Kuatkan kami Bapa, mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Nya akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam hidup saudara. Dan kita akan berjumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.